Selamat datang kembali di channel Rahasia Alam. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 11 tanda sikap seseorang yang menunjukkan sudah tidak lagi menghargaimu. Tidak semua orang di sekitar kita akan menghargai kehadiran dan usaha kita. Terkadang, kita tidak menyadari bahwa seseorang sudah tidak menghargai kita sampai kita melihat tanda-tanda tertentu. Mengabaikan tanda-tanda ini bisa membuat kita terjebak dalam hubungan yang merugikan. Oleh karena itu, penting untuk peka terhadap perubahan sikap dan perilaku orang lain, serta berani mengambil langkah demi menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Berikut adalah 11 sikap yang menunjukkan bahwa seseorang sudah tidak lagi menghargaimu. Mereka selalu mengabaikan kebutuhanmu. Ketika seseorang terus-menerus mengabaikan kebutuhanmu, baik itu kebutuhan emosional, fisik, maupun mental, ini adalah tanda yang jelas bahwa mereka tidak menghargai keberadaanmu. Misalnya, jika mereka selalu menempatkan kebutuhan mereka di atas kebutuhanmu tanpa mempertimbangkan perasaanmu, ini bisa menjadi indikasi bahwa mereka tidak peduli. Keberlangsungan sikap seperti ini dapat membuatmu merasa terasingkan dan diabaikan, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan dirimu. Jika hal ini terus terjadi, maka penting untuk mengevaluasi kembali kondisi hubungan tersebut dan mempertimbangkan apakah hubungan itu layak untuk dipertahankan. Cara mengatasinya: cobalah untuk berkomunikasi tentang kebutuhanmu dengan jujur. Jika mereka tetap tidak mendengarkan, pertimbangkan untuk mengurangi interaksi dengan mereka. Mereka tidak pernah minta maaf. Orang yang tidak menghargaimu cenderung tidak merasa perlu meminta maaf meskipun telah berbuat salah. Hal ini menunjukkan sikap egois yang dapat merusak hubungan. Ketidakmampuan untuk mengakui kesalahan atau berusaha memperbaiki keadaan adalah tanda bahwa mereka tidak menghargai hubungan kalian. Ketika seseorang tidak mau bertanggung jawab atas tindakannya, itu bisa menciptakan rasa ketidakadilan dan membuatmu merasa diabaikan. Pengakuan atas kesalahan dan keinginan untuk memperbaiki situasi merupakan bagian penting dari komunikasi yang efektif. Jika orang tersebut terus mengabaikan hal ini, maka hubungan itu mungkin tidak akan berkembang atau menjadi lebih baik, dan penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan emosionalmu. Cara mengatasinya: tanyakan dengan jelas tentang perasaanmu dan bagaimana tindakan mereka mempengaruhi hubungan. Jika mereka tidak bersedia mendengarkan, mungkin ini saatnya untuk mengevaluasi kembali hubungan tersebut. Mereka mengabaikan komunikasi. Jika seseorang seringkali tidak membalas pesan atau panggilanmu, ini adalah sinyal bahwa mereka tidak menghargai komunikasi denganmu. Dalam dunia yang serba cepat ini, komunikasi yang baik adalah kunci dalam setiap hubungan. Ketika seseorang terus-menerus mengabaikan upaya komunikasi, itu bisa menjadi tanda ketidakpedulian yang lebih dalam. Hal ini dapat membuatmu merasa tidak penting dan diabaikan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan rasa sakit dan kebingungan. Komunikasi yang tidak seimbang bisa menyebabkan kesalahpahaman dan memperburuk keadaan. Jika upaya untuk berkomunikasi tidak direspons, penting untuk merenungkan apakah hubungan ini layak dipertahankan, mengingat betapa pentingnya saling menghargai dan memberi perhatian dalam sebuah hubungan. Cara mengatasinya: cobalah untuk berbicara dengan mereka tentang pentingnya komunikasi dalam hubungan. Jika mereka tidak merespons, pertimbangkan untuk mengurangi upaya yang kamu lakukan. Mereka selalu membandingkan dengan orang lain. Ketika seseorang terus-menerus membandingkan dirimu dengan orang lain, baik dalam hal pencapaian maupun penampilan, ini menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap siapa dirimu sebagai individu. Perbandingan yang berulang dapat merendahkan harga dirimu dan membuatmu merasa tidak cukup baik. Setiap orang memiliki keunikan dan perjalanan hidup masing-masing, dan dengan membandingkan dirimu dengan orang lain, mereka mengabaikan semua usaha dan perjuangan yang telah kamu lakukan. Ini bisa menyebabkan perasaan cemas dan rendah diri yang berdampak negatif pada kesehatan mentalmu. Jika perilaku ini terus berlanjut, pertimbangkan dampaknya dan mencari cara untuk membangun kembali kepercayaan dirimu. Cara mengatasinya: tegaskan bahwa kamu ingin dihargai sebagai dirimu sendiri, bukan dibandingkan dengan orang lain.
Jika mereka terus melakukannya, pertimbangkan untuk menjauh dari hubungan tersebut. Mereka tidak menghargai pendapatmu. Jika seseorang seringkali meremehkan atau mengabaikan pendapatmu, ini bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak menghargai perspektifmu. Ketika suara dan ide-ide seseorang tidak dihargai, itu dapat menciptakan rasa ketidakadilan dan frustrasi yang mendalam. Hubungan yang sehat seharusnya melibatkan saling menghormati dan mendengarkan, di mana setiap individu merasa aman untuk berbagi pemikiran dan perasaannya tanpa takut diabaikan. Meremehkan pendapat orang lain tidak hanya merusak komunikasi, tetapi juga menghambat pertumbuhan hubungan itu sendiri. Jika perilaku ini terus berlanjut, penting untuk menilai kembali hubungan tersebut dan mempertimbangkan apakah ada kemungkinan untuk perbaikan, atau jika sebaliknya, sudah saatnya untuk menetapkan batasan demi kesehatan emosionalmu. Cara mengatasinya, cobalah untuk menyampaikan pendapatmu dengan percaya diri. Jika mereka masih tidak menghargai, pertimbangkan dan batasi diskusi dengan mereka. Mereka sering mengkritik tanpa memberi dukungan. Seseorang yang tidak menghargai dirimu mungkin akan mengkritik tindakan atau keputusanmu tanpa memberikan dukungan. Ketika mereka lebih fokus pada apa yang salah daripada apa yang benar, ini menciptakan suasana yang negatif dan merusak. Alih-alih membangun kepercayaan dirimu, kritik yang tidak konstruktif ini bisa membuatmu merasa tidak berdaya dan ragu akan kemampuanmu. Hubungan yang sehat seharusnya ada ruang untuk saling mendukung dan memberikan masukan yang membangun, bukan hanya fokus pada satu kesalahan atau kekurangan. Ketika dukungan dan pengertian minim, penting untuk merenungkan apakah hubungan tersebut memberikan dampak positif dalam hidupmu atau justru sebaliknya. Menghadapi sikap seperti ini, sebaiknya diiringi dengan komunikasi yang jujur untuk mencari solusi atau menetapkan batasan demi kesehatan emosionalmu. Cara mengatasinya, tunjukkan bahwa kamu menghargai masukan yang konstruktif, tetapi juga butuh dukungan. Jika mereka tidak dapat memberikan keduanya, pertimbangkan untuk mencari dukungan dari orang lain. Mereka tidak pernah berusaha untuk menyelesaikan masalah. Ketika terjadi konflik, orang yang tidak menghargai kamu mungkin tidak mau berusaha menyelesaikan masalah. Mereka bisa saja memilih untuk mengabaikan situasi, berharap semuanya akan membaik dengan sendirinya, atau malah memperburuknya dengan menambah ketegangan. Sikap seperti ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap hubungan, serta ketidakmauan untuk berusaha dalam penyelesaian masalah secara konstruktif. Hal ini dapat menyebabkan perasaan frustrasi dan kesedihan yang mendalam, karena konflik yang tidak ditangani dengan baik akan mengganggu komunikasi dan kepercayaan. Dalam hubungan yang sehat, penting bagi kedua belah pihak untuk berusaha mencari solusi bersama dan meredakan konflik, sehingga hubungan dapat tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Jika satu pihak enggan untuk berkontribusi, maka perlu dipertimbangkan apakah hubungan tersebut layak untuk dipertahankan. Cara mengatasinya, tanyakan tentang solusi yang mereka lihat untuk masalah yang ada. Jika mereka enggan, kamu mungkin perlu mempertimbangkan seberapa penting hubungan itu bagi kamu. Mereka sering mengedepankan ego. Sikap egois, di mana mereka hanya memikirkan diri sendiri dan kebutuhan mereka, adalah tanda jelas bahwa mereka tidak menghargai kamu. Dalam situasi seperti ini, mereka mungkin tidak memperhatikan perasaanmu atau bagaimana tindakan mereka berdampak pada hubungan. Ketika seseorang terlalu terfokus pada kepentingan pribadi, mereka cenderung mengabaikan kebutuhan orang lain, sehingga menciptakan jarak emosional antara kalian. Hal ini bisa menyebabkan rasa sakit dan frustrasi, karena kamu merasa diabaikan dan tidak dianggap penting. Jika perilaku egois ini terus berlanjut, penting untuk mengevaluasi apakah hubungan tersebut sepadan dengan usaha dan emosi yang kamu berikan. Cara mengatasinya, cobalah untuk mengekspresikan perasaanmu dan jelaskan dampak dari sikap egois mereka. Jika tidak ada perubahan, mungkin saatnya untuk melindungi dirimu sendiri. Mereka sering mengalihkan pembicaraan ke diri mereka. Ketika berbicara dengan seseorang, jika mereka selalu mengalihkan fokus pembicaraan ke diri mereka sendiri dan tidak memberi ruang bagi kamu untuk berbagi cerita,
Ini bisa jadi tanda bahwa mereka tidak menghargai pandanganmu. Perilaku seperti ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap pengalaman dan perasaanmu, yang pada akhirnya dapat merusak komunikasi dalam hubungan. Ketika kamu tidak diberi kesempatan untuk berbicara, itu bisa membuatmu merasa diabaikan dan tidak penting. Dalam interaksi yang sehat, seharusnya ada keseimbangan, di mana kedua belah pihak dapat saling mendengarkan dan berbagi. Jika satu pihak terus-menerus mendominasi percakapan, penting untuk mengevaluasi apakah hubungan tersebut saling menguntungkan dan memberikan dukungan emosional yang diperlukan. Merasa dihargai dalam sebuah percakapan adalah bagian penting dari membangun ikatan yang kuat dan saling menghormati. Cara mengatasinya: cobalah untuk berbagi pengalamanmu dan perhatikan apakah mereka berusaha kembali fokus pada dirimu. Jika tidak, pikirkan untuk mencari orang lain yang lebih menghargai dan mendengarkanmu. Mereka mengabaikan janji dan komitmen. Ketika seseorang sering melanggar janji atau komitmen yang telah dibuat, ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap hubungan dan terhadapmu. Tindakan seperti ini dapat merusak kepercayaan yang telah dibangun, mengakibatkan perasaan diabaikan dan kurang dihargai. Setiap kali janji dilanggar, kamu mungkin merasa kecewa, dan ini dapat menciptakan rasa frustrasi dan ketidakpuasan yang mendalam. Ketika seseorang tidak dapat memenuhi janji, penting untuk mengevaluasi dampaknya terhadap hubungan, serta mempertimbangkan apakah orang tersebut benar-benar menghargai keberadaanmu. Jika pola ini terus berlanjut, mungkin saatnya untuk berpikir tentang apakah hubungan ini sepadan dengan apa yang telah dikorbankan dan kamu usahakan. Cara mengatasinya: bicarakan tentang pentingnya komitmen dalam hubungan. Jika mereka tetap mengabaikannya, pertimbangkan untuk menjauh. Mereka mengurangi waktu bersama. Seseorang yang tidak lagi menghargai kamu mungkin akan mengurangi waktu yang dihabiskan bersama, menunjukkan bahwa mereka lebih memilih untuk tidak berinteraksi. Tindakan ini bisa sangat menyakitkan, karena kamu mungkin merasa diabaikan dan tidak diinginkan. Ketika usaha untuk bertemu atau berkomunikasi tidak lagi saling dilakukan, ini bisa menandakan ketidakpedulian yang lebih dalam terhadap hubungan. Dalam hubungan yang sehat, kedua belah pihak biasanya berusaha untuk saling meluangkan waktu dan menjaga komunikasi. Jika salah satu pihak mulai menarik diri dan tidak menunjukkan minat untuk terhubung, hal ini dapat menciptakan jarak emosional yang signifikan. Penting untuk menyadari tanda-tanda ini dan mengevaluasi apakah hubungan tersebut masih memberi dukungan dan kebahagiaan yang kamu butuhkan. Jika pola ini terus berlanjut, mungkin saatnya untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang diperlukan demi kesejahteraanmu. Cara mengatasinya: tanyakan tentang perubahan dalam hubungan kalian dan lihat apakah mereka memiliki alasan untuk hal tersebut. Jika tidak ada usaha dari mereka, mungkin ini saatnya untuk mengevaluasi kembali hubungan tersebut. Itulah 11 sikap yang menunjukkan bahwa seseorang sudah tidak lagi menghargaimu. Mengenali tanda-tanda ini sangat penting agar kita dapat menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Jika kamu mengalami situasi seperti ini, ingatlah bahwa kamu berhak mendapatkan hubungan yang saling menghargai dan memberi dukungan. Jangan ragu untuk berbicara, menetapkan batasan, dan jika perlu, mengurangi atau mengakhiri hubungan yang tidak sehat. Setiap orang berhak mendapatkan rasa hormat dan pengakuan atas keberadaannya. Jangan ragu untuk berbagi pandangan dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten kami selanjutnya.